Ini saatnya kita berjalan-jalan lagi, yaitu dalam rangka wisata religi. Berjalan-jalan bagai tahun lalu. Kita sudah mendekati ataupun memasuki wilayah Bumi Perhutani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sejahtera, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya Bujangga Grace Nuswantoro ya. Pada siang hari ini saya berjalan-jalan di tengah hutan, yaitu ke makam beliau Eyang Teseh ataupun Eyang Sentono ya. Bisa kita artikan bersama bahwa Sentono adalah orang terdekat ataupun pengawal-pengawal abdi keraton pada zaman dahulu ya. Sekarang pun masih sama namanya, yaitu Sentono ya. Beliau dimakamkan di sini karena pada zaman dahulu di dekat hutan ini juga ada desa kecil ya. Dan kita simak sejarah selanjutnya. Oke, let's go. Nah, ini masuk ya. Nah, wilayah ini sudah mulai memasuki ataupun mendekati makam Eyang Sentono ataupun Eyang Teseh. Tapi sayang sekali teman saya yang saya anggap tahu wilayah tersebut sebagai penunjuk jalan ternyata malah keliru dalam awal memasuki ataupun mendekati wilayah makam tersebut. Jadi mau tidak mau kita harus memilih jalan melewati jalan yang terjal ya, ataupun tidak melewati jalan setapak yang biasa dilewati oleh para petani ataupun para masyarakat yang biasa ambil rumput ataupun ambil kayu-kayu bakar di daerah hutan tersebut. Jalan kaki kamu naik sana lewat sini bisa balik. Cepat naik. Karena kita kelewat jalan ya, terlalu kemajuan sedikit, karena sudah dekat, mau tidak mau saya harus berjalan kaki. Biarlah yang pakai motor lebih dulu mendekati makam tersebut sambil jalan-jalan menikmati segarnya area perhutani dekat makam Eyang Sentono sini. Nah, inilah makam Eyang Sentono. Bisa kita bayangkan bersama bahwasanya era zaman dahulu seperti apa rindang serta lebatnya hutan tersebut. Tapi ceritanya dari masyarakat setempat, kemarin saya sudah tanya-tanya di daerah ini yang kenal dengan sejarah tersebut. Sebenarnya desa beliau Eyang Sentono sebagai sesepuh ataupun ring yang dituakan di daerah tersebut, desanya bukan ada di tengah hutan ini, tapi sebelah selatan hutan ini ada desa yang disebut Desa Pandak, yaitu sebagai cikal bakal sebelum adanya Desa Hugodan. Jika kita melihat Desa Hugodan adalah desa yang sangat besar sekali, mulai Jentir sampai Karangketas ya, sangat panjang sekali, dan jalannya sekarang juga sangat lebar dan sangat bagus. Itu pun adalah pembuatan jalan baru, dan orang tua narasumber saya yang saya tanyai tersebut juga ikut mengetahui awal pembuatan jalan tersebut. Dan Desa Pandak yang dipimpin oleh Eyang Sentono tersebut adalah awal ataupun cikal bakal Desa Godan. Dan Eyang Sentono ini adalah pejabat kerajaan ya, karena jika kita melihat usianya, beliau pernah berselisih paham dan seera ataupun seumuran dengan Eyang Ki Ageng Tarub. Karena Eyang Ki Ageng Tarub adalah besan dari Brawijaya V, kemungkinan Sentono Dalem ataupun tempat pengabdian Eyang Sentono ini adalah di era Majapahit ataupun era Demak Bintoro ya. Karena setelah lengsernya era Majapahit ataupun kerajaan Majapahit,
lalu berdirinya Kerajaan Demak Bintoro. Nah, kurang lebih eranya itu nggih para sedulurku, dan sekarang alhamdulillah saya sudah berada di area makam Eyang Sentono. Untuk silsilah Eyang Sentono kami pun belum bisa menemukannya, padahal di daerah Kecamatan Tawaharjo ini sangat masyhur sekali namanya karena beliau pernah berselisih paham ataupun bertarung dengan Eyang Ki Ageng Tarub, tapi mungkin beliau senang menjadi wali mastur ya, ataupun tidak dikenal banyak orang untuk nasab dan silsilahnya. Semoga Allah memberkahi kita semua karena kita berwasilah dan mendoakan wali-wali Allah ataupun orang yang dekat kepada Allah. Semoga Allah memberi kita keberkahan. Bisa kita lihat bersama dulu saat pertama kali saya ke daerah sini, kayu jati yang sangat besar ini belum tumbang ya, karena ini adalah hak ataupun milik perhutani. Saat saya datang kedua kali, pohon ini sudah tumbang dan disitu tertuliskan dilarang mengambil kayu tersebut ya, karena milik perhutani dan kelestarian tentang hutan tersebut telah dijaga oleh pihak perhutani. Sungguh indah sekali tempat tersebut ya. Kami melakukan bersih-bersih di daerah makam tersebut karena tempat ini dengan desa saya lumayan jauh ya, tapi kata eyang saya turun-menurun dan warga setempat juga tahu bahwasanya eyang saya dahulu kala rumahnya juga di daerah ini, jadi saya juga harus merawat tempat tersebut ya. Ada 3 kelebihan dari Eyang Sentono, yaitu yang pertama, pohon-pohon di daerah tersebut tidak akan bisa tumbang walaupun pohonnya sudah terputus dari akarnya. Jadi pihak perhutani tidak bisa memanennya. Karena pintarnya manusia pasti akan dikasih sesuatu syarat dan doa-doa. Akhirnya pohon-pohon di lokasi makam tersebut bisa tumbang dan dipanen oleh pihak perhutani. Yang kedua, daun-daun di daerah tersebut tidak akan bisa jatuh di lingkup makam langsung, pasti akan jatuh di kanan kirinya. Yang ketiga, karena di masa hidupnya Eyang Sentono menyukai hewan-hewan apapun yang ada di hutan tersebut, akhirnya hingga wafat. Adapun pemburu yang ada di daerah tersebut dan hewan-hewan tersebut sudah kena panah ataupun kena senapan ya, jika masuk wilayah tersebut akan sembuh kembali dan tidak akan tertangkap oleh pemburu tersebut. Itu bisa dipastikan dan itu sangat terkenal sekali di daerah tersebut. Nah, itulah kurang lebih cerita Eyang Sentono. Karena ini sudah mulai gerimis dan mulai hujan, untuk waktu sudah kisaran hampir jam 5, berarti kita sudah akan persiapan untuk undur diri. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Dan kami persiapan untuk pulang. Selamat sore, selamat berakhir pekan. Semoga sukses dan diberi kelancaran dalam segala hal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Ibu Jaga Kris Nuswantoro. Apabila ada tutur kata dari saya yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saling mendoakan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.